Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi para sobat mahasiswa sekalian. Pada pagi kali ini kita memasuki perkuliahan manajemen strategik pada pertemuan yang ke-13. Pada topik yang ke-12 kita akan membahas tentang bagaimana menyusun suatu bisnis proses di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa setelah strategi disusun maka diturunkan menjadi sebuah kebijakan dan program di mana program dan kebijakan dan program itu adalah merupakan sebuah rangkaian dari segala aktivitas untuk memastikan bahwa strategi dapat dijalankan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Untuk itu, dalam proses selanjutnya, ketika kita menyusun suatu program, maka kita harus mampu menyusun bagaimana program itu dilaksanakan dalam sebuah proses bisnis. Apa sih sebetulnya proses bisnis itu dan kenapa proses bisnis itu diperlukan di dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk memastikan tujuan-tujuan organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik, secara efektif dan efisien. Jadi kita tahu bahwa manusia itu sejak awal dia harus mengkoordinasikan tindakan-tindakannya untuk dapat melakukan tugas-tugasnya yang kompleks yang tidak mungkin dia lakukan sendiri. Untuk itu dibutuhkan yang namanya sebuah koordinasi yang bisa disebut juga sebagai suatu kondisi di mana koordinasi itu diperlukan untuk mengawali dari sebuah permintaan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, fokusnya di sini adalah untuk memenuhi permintaan dengan melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dalam artian bahwa tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu akan berangkat dari suatu proses, di mana di dalam proses itu tenaga kerja dikelompokkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan yang telah dibagi di dalam suatu proses bisnis atau suatu proses aktivitas yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga muncullah kemudian karena dibagi-bagi muncullah yang namanya departemen. Nah, dalam departemen itu kemudian kita membagi-bagi pekerjaan yang bersifat kompleks dan membagi-bagi pekerja atau orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan setiap pekerjaan yang akan dilakukan, yang dimana pekerjaan-pekerjaan itu bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga kemudian ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi dan membutuhkan pekerja dengan requirement tertentu. Dan inilah kemudian dia akan menempati di dalam sebuah proses bisnis yang seringkali juga kita sebut sebagai person in charge atau PIC. Nah, ketika pengaturan itu diatur dalam sebuah departemen, ini maka akan memudahkan para tenaga kerja untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau spesialisasi bidang yang dia kuasai. Di sini juga akan menimbulkan atau perusahaan akan diuntungkan dengan adanya biaya-biaya yang efisien karena adanya sentralisasi dari berbagai fungsi tadi sehingga membuat biaya-biaya itu bisa diturunkan. Kemudian juga secara pekerjaan lingkungan kerja menjadi lebih aman dan struktur organisasi itu akan memudahkan digambarkan dalam suatu flowchart. Nah, kemudian departemen-departemen tadi itu biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada fungsi misalkan purchasing, ada fungsi manufacturing, ada fungsi engineering, ada fungsi finance, ada fungsi marketing. Sehingga itu akan
memudahkan kita melihat sebagaimana hubungan kerja melalui sebuah alur kerja atau proses antar fungsi atau departemen tadi. Lah, sekarang kita akan lihat apa sih sebetulnya proses bisnis itu. Ya. Jadi, apa proses bisnis itu? Jadi, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah proses bisnis itu dijalankan. Apa sih sebetulnya proses bisnis itu? Ya. Jadi proses bisnis menurut definisi dari beberapa para ahli, contohnya di sini adalah Hammer dan Cempey, itu dia mendefinisikan proses bisnis itu sebagai sebuah sekumpulan aktivitas yang memerlukan satu atau lebih masukan, dalam hal ini adalah input, dan membentuk suatu keluaran atau output yang memiliki nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Paul Harmon juga mendefinisikan proses bisnis itu sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana cakupannya meliputi dari inisiasi input, kemudian ada transformasi dari suatu informasi, kemudian di situ dari proses itu akan menghasilkan sebuah output. Dan suatu proses bisnis itu dikatakan baik jika dia memiliki tujuan-tujuan untuk mengefektifkan, untuk mengefisienkan, untuk membuat mudah suatu pekerjaan atau suatu orang beradaptasi di dalam proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, proses bisnis itu apa? Ya, apa saja yang terangkum di dalam sebuah proses bisnis, misalkan. Jadi proses bisnis ini merupakan sebuah rangkaian logis ya antara transaksi yang terkait yang mengubah dari suatu input atau bahan baku menjadi suatu hasil atau luaran atau output. Di mana di dalam sebuah proses bisnis itu harus mempunyai yang pertama adalah tujuan yang jelas. Dan tujuannya tadi harus berhubungan dengan kepentingan stakeholder-nya, seperti misalnya mengefektifkan, mengefisienkan, meningkatkan keuntungan, dan lain-lain. Kemudian adanya masukan, adanya input. Ya, dari input tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan adanya keluaran atau output. Dan di dalam proses bisnis itu menggunakan resource atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di dalam proses bisnis itu mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang terangkai dalam suatu tahapan-tahapan. Kemudian di dalamnya juga mempengaruhi lebih dari satu unit di dalam organisasi, jadi ada proses cross fungsi lintas organisasi, unit di dalam organisasi lintas departemen. Kemudian di dalamnya menghasilkan atau menciptakan nilai atau value bagi stakeholder. Konsep ini pernah disampaikan dan dikembangkan oleh Spark System tahun 2004. Nah, bagaimana klasifikasi proses bisnis? Jadi terdapat berbagai cara mengklasifikasi proses bisnis. Salah satu cara adalah menggunakan top program yang mengelompokkan proses bisnis menjadi yang pertama adalah proses utama, ada primary process, di mana proses-proses di sini menghasilkan nilai dalam perusahaan mulai dari penerimaan material, dari supplier, sampai pada aktivitas yang berhubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah proses pendukung, supporting process, di mana di sini adalah proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan karena ini mendukung proses utama. Contohnya misalkan seperti finansial, kemudian manajemen personalia, dan di dalamnya juga ada yang namanya proses pengembangan atau development process. Ya, ini yang proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung. Misalkan salah satunya adalah proses R&D, product development, dan mungkin proses dalam kaitannya dengan bagaimana kita bisa memanajemeni supply chain management sehingga rantai supplier itu bisa diefisienkan. Nah, jadi kalau menurut Europe's Network for Advanced Performance Studies, di sini dia mengembangkan namanya ENAPS Generics Frameworks, di mana di sini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu
bisnis proses dan secondary proses. Di mana bisnis proses di sini ada proses product development, kemudian ada proses obtaining customer commitment, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan market dan meningkatkan kepuasan pelanggan, ya kan? Kemudian ada order fulfillment, di mana ada procurement di sini, kemudian ada produksi, ada manufacturing, ada distribusi, dan ada customer service untuk layanan after sales service dan produk take back atau return. Ya. Kemudian di secondary proses di sini ada proses supporting yang dilakukan oleh baik itu manajemen finansial atau human resource management, information management, maintenance, dan di sini juga ada proses secondary proses evaluation, di mana di sini ada continuous business process improvement, kemudian ada product research, ada product technology research, kemudian ada human resource development, ada supplier based development, dan lain-lain. Nah, bagaimana sebetulnya manajemen proses bisnis itu? Manajemen proses bisnis yang dijelaskan di dalam MIT Process Handbook, itu sebuah manajemen proses bisnis itu di dalamnya harus mengandung yang pertama adalah pemodelan. Jadi ada pemodelan proses bisnis. Kemudian di dalamnya juga ada proses pengintegrasian, ada hubungan integrasi antara satu units dengan aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Kemudian ada pengawasan dan ada optimalisasi. Jadi sistemnya itu seperti dari input, kemudian proses, output, outcome. Ya. Sekarang ada outcome. Intinya bahwa perubahan dalam interaksi antar manusia dalam sebuah perusahaan. Jadi itu ada sebuah interaksi hubungan yang menghasilkan sebuah luaran. Pada hierarki proses itu terdiri atas yang pertama ada proses. Jadi proses di sini merupakan rangkaian aktivitas logis yang saling berhubungan dan berkesinambungan dalam mengolah luaran dari supplier. Dalam hal ini kalau masuk ke perusahaan berarti input, kemudian input itu diproses untuk menghasilkan sebuah nilai tambah, dan nilai tambah itu akan menjadi sesuatu yang bisa dirasakan menjadi produk luaran yang bisa dirasakan oleh customer. Kemudian di dalam proses ada subproses. Subproses itu adalah merupakan bagian dari proses yang memiliki tujuan yang spesifik untuk mendukung major proses tadi. Nah, subproses ini merupakan biasanya digunakan apabila prosesnya terlalu kompleks. Kemudian dari proses, kemudian proses turun menjadi task atau menjadi sebuah aktivitas-aktivitas kerja yang dibagi-bagi sesuai dengan fungsi-fungsi atau sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk dibagi tugas-tugasnya untuk menghasilkan satu luaran yang telah ditetapkan tadi. Dan kemudian dari pekerjaan itu diturunkan menjadi sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini nantinya ditujukan adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam suatu program untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam pemetaan proses dalam suatu proses bisnis, itu juga harus mampu menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan menjadi sebuah kelompok besar aktivitas yang kita sebut sebagai peta proses bisnis. Dari peta proses bisnis itu kemudian didetailkan menjadi sub peta proses bisnis, kemudian dijadikan sebagai sebuah SOP, standar operasional prosedur, dan kemudian untuk menjalankan SOP itu diperlukan yang namanya instruksi kerja. Nah, bagaimana kemudian dokumentasi dari setiap proses yang ada? Jadi kita tahu bahwa aturan awal dalam meningkatkan sesuatu adalah kita harus paham bagaimana kondisi saat ini. Dengan kita mengetahui kondisi kita saat ini, maka kita akan bisa menentukan langkah yang tepat dan langkah yang benar. Ketika langkah kita tepat, langkah kita benar, maka proses yang kita jalankan juga akan benar dan akan mencapai suatu hasil luaran yang diinginkan. Jadi dokumentasi proses itu diperlukan untuk memantau semuanya mulai dari proses pertama sampai pada improvement. Jadi proses documentation, kemudian ada performance measurement, ada self assessment and performance evaluation, kemudian ada improvement planning dan ada improvement-nya. Nah, dalam peta proses bisnis itu pasti ada yang namanya relationship mapping.
Nah, pada relationship mapping ini kita akan mengetahui hubungan keterkaitan antara satu proses, antara tas-tas atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sebuah proses dan antara aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah proses. Contoh misalkan di sini customer. Aktivitas apa saja yang terkait dengan customer misalkan. Ada sales. Jadi ini kaitannya kita mau memberikan contoh sampel produk kepada customer. Jadi yang pertama ada perencanaan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian timbul yang namanya purchasing. Purchasing ini adalah kebutuhan untuk memenuhi proses input. Kemudian kita berhubungan dengan supplier. Akhirnya dilakukan yang namanya proses manufacturing. Berdasarkan proses manufacturing kemudian dites ke pasar, pasar oke, kemudian dilakukan yang namanya penjualan. Nah, kemudian kaitannya dengan contoh relationship mapping untuk supply proses pada proses penawaran. Jadi yang pertama adalah ada proses hubungan kita negosiasi dengan supplier, kemudian menghasilkan sebuah agreement. Berdasarkan agreement itu, kemudian masuk pada proses manufacturing. Pada proses manufacturing, nanti hubungannya ke local dealers, kaitannya pada end customer. Jadi ini semuanya harus dilakukan dan harus bertujuan untuk menciptakan sebuah proses yang efektif dan efisien. Goalnya pasti adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan profit, pertumbuhan customer. Nah, ini sebagai salah satu contoh nanti. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Nanti ketika dalam satu program itu menentukan misalkan menciptakan sebuah produk baru, pengembangan produk strateginya. Nah, pengembangan produk baru ini salah satu contoh misalkan Sosro. Bagaimana untuk menciptakan pengembangan produk yang bertujuan memberikan nilai tambah kepuasan kepada konsumen, sehingga teh botol itu tidak hanya disajikan dalam bentuk botol, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk kotak-kotak, ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk lebih memuaskan keinginan pelanggan. Nah, kemudian dalam proses inputnya, maka yang dibutuhkan apa saja? Ada bahan baku utama, kemudian ada bahan baku pendukung, kemudian ada pabrik gudang, kantor pusat, dan kantor cabang. Ini kaitannya. Bahan baku utama itu kemudian diproses menjadi bahan baku utama, diolah menjadi bahan jadi. Kemudian menghasilkan produk yang berkualitas. Bahan baku pendukung juga diolah untuk menjadi barang jadi. Misalkan untuk kotaknya itu, menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian pabrik gudangnya ini juga untuk memastikan kemasan-kemasannya untuk menjadi sebuah kemasan-kemasan yang mudah disimpan, aman, dan tetap terjaga kualitasnya. Yang semuanya ini dituju, sehingga ini outputnya kan menghasilkan produk berkualitas untuk bahan baku utama, bahan baku pendukung menghasilkan produk yang berkualitas juga mendukung bahan baku utama, kemudian pabrik, gudang, dan lain sebagainya itu dapat memudahkan perusahaan untuk tetap menjaga kualitas produk melalui kemasannya. Dan ini dirangkai menjadi sebuah outcome di mana di dalamnya berarti terciptanya sebuah penjualan produk oleh PT Sinar Sosro menjadi meningkat. Nah, untuk memudahkan tadi, maka bisnis proses itu digambarkan dalam sebuah simbol-simbol flowchart. Ya, di mana simbol-simbol flowchart ini ada gambarnya. Jika kita bentuknya oval itu menunjukkan start atau finish. Bentuknya kotak itu merupakan step atau bagian dari sebuah aktivitas proses. Kemudian bentuknya persegi 4 seperti ini, ya. Ini decision point. Kemudian bentuknya kotak seperti ini adalah input atau output. Kemudian kontak yang termodifikasi ini adalah sebuah dokumen. Nah, ini contoh bagaimana menggambarkan sebuah aktivitas tadi menjadi sebuah flowchart. Nah, karena mulai maka oval customer demand, ini juga mengakhiri oval customer satisfaction. Kemudian ordering kotak, ini menunjukkan aktivitas. Nah, kemudian gambar ini menunjukkan jadi ini menunjukkan input atau output, ya, gambar ini. Jadi di sini ini menunjukkan pada proses ordering ada customer order, berarti ini ada dokumen. Ini aktivitas. Produk plan ini berarti ada dokumen di sini. Procurement net
needs, procurement needs ini berarti ada aktivitas, kemudian ada dokumen, ini ada procurement lah. Kemudian purchase parts. Nah, purchase part ini gambarnya seperti ini menunjukkan adalah input atau output dalam kaitannya ini. Berarti ini di sini adalah dalam bentuk outputnya ya. Jadi output dari procurement needs itu adalah outputnya adalah pesanan berupa pesanan dari pelanggan. Kemudian di sini manufacturing outputnya dalam bentuk produk, kemudian aktivitas di delivery sampai kepada tujuan terakhirnya adalah kepuasan konsumen. Nah, kemudian bagaimana kemudian flowchart itu dibagi-bagi per aktivitas. Contohnya customer demand, kemudian di sini ada ordering, ada ini tugasnya siapa? Berarti ini goal-nya ini kan ada di wilayahnya customer. Kemudian production planning itu ada departemen planning. Procurement ada di departemen procurement. Kemudian manufacturing ada di departemen manufacturing. Kemudian delivery berarti di sini ada di departemen distribusi. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada itu terbagi jelas sesuai dengan departemen yang ada. Nah, ini kemudian jika ada levelnya, ada level 0, level 1, sampai kemudian mungkin ada level 3 dan sebagainya, tergantung dari alur bisnis proses yang telah ditetapkan. Nah, ini contoh ketika nanti itu sudah menjadi sebuah SOP, Standard Operational Procedure, kemudian diwujudkan dalam sebuah flowchart, ini ada flow, ini alur kerjanya, ini dokumennya, kemudian ini describe-nya apa yang menjadi penjelasan dari aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi ini aktivitas, ini pengambilan keputusan jika oke, maka lanjut, jika belum, maka kembali kepada penyusunan perencanaan produksi. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ke-13, topik ke-12, penyusunan bisnis proses. Kemudian tugas selanjutnya dari para mahasiswa sekalian adalah program-program yang telah disusun berdasarkan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kemudian diwujudkan di dalam sebuah proses bisnis yang kemudian digambarkan menjadi sebuah peta bisnis proses produk seperti ini. Jadi ada aspek kunci, kemudian ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Aspek kunci adalah apa yang menjadi tujuan daripada sebuah proses tersebut dijalankan. Jadi contohnya di sini proses bisnis proses dari sebuah produk baru mengubah kemasan teh botol dari botol menjadi kotak. Itu tujuannya adalah untuk lebih memuaskan, lebih praktis, juga rasanya bisa terjaga dengan baik. Kemudian di situ ada input. Input di sini ada input yang berupa bahan baku utama, pendukung, dan supporting ya. Supporting dalam kaitannya di sini adalah pabrik, gudang, kantor pusat, dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan bagaimana sebuah bahan baku tadi itu nanti bisa memenuhi tujuan daripada dilaksanakan proses bisnis produk teh dengan kemasan kotak tadi. Kemudian di prosesnya mengubah input menjadi sebuah barang jadi di sini. Outputnya adalah barang jadi yang diinginkan berdasarkan proses yang ada. Outcome-nya, ya otomatis outcome itu akan memberikan dampak kepada stakeholder, bisa pertumbuhan penjualan, bisa peningkatan keuntungan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan bisnis proses produk tersebut, teman-teman mahasiswa sekalian diminta untuk membuat sebuah flowchart alur dari sebuah proses bisnis, di mana flowchart tersebut itu di breakdown berdasarkan aktivitas dan petugas atau unit yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Jadi di sini nanti ada workflow-nya, kemudian ada dokumennya, dan kemudian dijabarkan juga di sini ada departemen atau unit yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas tersebut. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang harus dikerjakan pada pertemuan ke-13 ini. Semoga mahasiswa dapat memahami, dan jika ada beberapa hal yang
tidak atau belum bisa dipahami atau kurang bisa dipahami, maka bisa ditanyakan melalui forum di Elina atau melalui chat grup WA pada proses pembelajaran manajemen strategik ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga para mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu diberikan keleluasan berpikir, keleluasan rezeki, dan tetap semangat untuk beraktivitas dan selalu berprestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.